Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil manasibi wad darajat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada 3 sikap manusia dalam memandang kenikmatan dunia. Pertama, mereka yang memandang kehidupan dunia sebagai tujuan hidup. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16, bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kamu memilih kehidupan dunia. Mereka adalah orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan mencari dan mengumpulkan harta. Dan itu adalah fenomena yang sedang terjadi pada zaman sekarang ini, di mana manusia lebih mendahulukan urusan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Cobalah kita lihat orang-orang di sekeliling kita, bahkan kita sendiri. Berapa banyak orang yang mampu pergi mendatangi tempat kerjanya yang jauh berkilo-kilometer, tapi masjid dalam satu RT-nya hanya sekali-kali dalam sepekan, atau sekali-kali dalam sebulan, atau sekali-kali dalam setahun, atau sama sekali sepanjang hidupnya. Berapa banyak orang yang menyegerakan menerima panggilan telepon, tapi panggilan azan diabaikan. Berapa banyak orang yang tidak bisa lepas dari gadget, tapi lepas dari Al-Quran tidak dikhawatirkan. Berapa banyak orang yang mampu membeli HP yang baru dan mahal, tapi berkurban tidak bisa. Berapa banyak orang yang mau berbagi dengan teman-teman relasinya, tapi berbagi dengan fakir miskin tidak bisa. Maka berhati-hatilah di saat kita tidak kunjung berperilaku baik, sementara di sekeliling kita banyak orang yang baik. Di saat kita tidak kunjung bangun subuh, sementara teman-teman kita sudah biasa dengan sholat tahajud. Di saat kita tidak kunjung baik bacaan Quran kita, sementara teman-teman kita sudah biasa bolak-balik menghatamkannya. Karena menurut Imam Malik bin Dinar, cukuplah orang dikatakan buruk dan merugi di saat dia tidak bisa menjadi orang soleh, sementara dia dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah mereka yang memandang dunia sebagai sesuatu yang tercela dan hina. Mereka berpegangan dengan firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Mereka adalah orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan memperbaiki diri dan perbaikan. Mereka adalah orang-orang yang menghiasi hari-harinya dengan muhasabah, mengintrospeksi diri. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah besok bisa lebih baik daripada hari ini? Apakah lisan dia sudah terjaga? Apakah amal dia sudah amanah? Mereka menganggap bahwasanya dunia itu bukanlah kenikmatan. Dunia itu hanya sebatas mata. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka gembira dengan kehidupan dunia, sementara tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali mata. Apa itu mata? Ma tumatta'u bihi qalilan tsumma yafna. Sesuatu yang dibuat senang-senang secara sebentar kemudian sirna. Pakaian yang kita kenakan hari ini beberapa tahun kemudian akan rusak, akan kita buang. Kendaraan yang kita pakai hari ini beberapa tahun kemudian akan rusak, akan kita ganti. Begitupun rumah yang kita tempati beberapa tahun kemudian akan rusak dan akan kita renovasi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Mungkin hari ini kita dimanjakannya, besok bisa jadi kita diperdayakannya. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu sebentar, sementara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya jifah wa tulabuha kilabun. Dunia itu adalah bangkai dan pencari-pencari dunia adalah anjing-anjingnya. Sementara menurut perspektif fikih bahwa dunia itu adalah mazada alal hajati syar'iyyah, sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan pokok. Kalau kita dalam sehari butuh 100.000, maka di atas 100.000 itu namanya dunia. Kecuali kalau ditasarufkan untuk kepentingan akhirat, maka dia jadi akhirat.
Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah mereka yang memandang dunia adalah sebagai sarana mencapai akhirat. Akhirat adalah tujuan utama, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Mereka berpegang teguh dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka mengkhawatirkan akan kesejahteraan mereka. Ini pun ditegaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka Imam Ghazali pun berkata, memilih dalam maqalahnya, al-ghaniyus syakir afdalu minal fakiris sabir. Orang yang kaya lagi bersyukur itu lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Kenapa? Karena pertama, baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari selalu berlindung dari kefakiran. Yang kedua, kemanfaatan orang yang kaya dan bersyukur itu lebih bisa dirasakan oleh sesamanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.